Fokus di bidang teknik sampai sekarang saya nggak bisa itu. Nah kalau Pak baru gimana Pak? Mulai dari lulus kuliah itu Pak, boleh cerita? Nah, kalau lulus kuliah, saya 2 bulan setelah kuliah saya harus dapat kerja. Ya, dapat kerja karena saya didoktrin bapak saya bahwa saya harus mandiri, artinya kamu harus sudah membiayai hidup kamu sendiri. Saya kerja pun semua saya lamar. Karena waktu itu saya pernah praktek pernah mesin bubut, ada lowongan di bengkel bubut. Ada suatu bengkel nggak terlalu besar, terlalu kecil. Saya jadi operator bubut. 2 minggu, sebulan, masa gini terus. Nah, politik saya main. Ya, logikanya kan logika orang kuliah mas. Kartu saya kan masih bukan kartu mahasiswa. Ya. Dompet, KTP, kartu mahasiswa saya tinggal di atas mesin, nggak ada duitnya. Ketahuan sama kepala bengkel. Dibuka loh. Pak Bu, S1. Ya. Strategi itu. Panggil kantor. Tapi sebelum itu teman sudah tahu bahwa saya ini malah disemarahi sama teman yang senior tua. Sampai anak muda sarjana kenapa itu kamu bubut? Saya butuh ruang, apa itu kan? Nah, ini ketahuan dipanggil lah. Akhirnya saya diangkat lah di tempat untuk mengelola workshop. Begitu masuk workshop, teman-teman yang sudah tua ya nyadari. Dari sana saya mulai belajar proses waktu dia memproduksi pengering kayu dry kiln ya. Dia memproduksi ini karena saya yang desain, saya ngitung. Satu sisi si bosnya juga ini memberi kesempatan untuk belajar. Kamu tahu, kamu yang hitung berapa kos produksinya, berapa saya jualnya, berapa keuntungannya. Nah, hingga pada suatu saat ada customer datang ke perusahaan saya. Bos saya lagi di luar kota. Saya potong tengah jalan, Mbak. Saya buatkan sendiri di luar. Akhirnya ketahuan sama bos saya. Saya dipanggil. Iya Pak Anton. Namanya Pak Anton namanya. Aku kemarin ke Sepanjang, pabrik dry kiln yang rencananya mau beli ke kita 10 unit. Iya Pak, rencana Pak. Di Kletek itu Pak. Iya, terus di sana sudah ada barang unit persis punya kita kok. Tekonti barang iki ya. Sak panel-panelnya sama kok. Gak ada yang berubah semua sekali. Bedanya warna. Kalau kita punya panel abu-abu, mereka punya panel hijau. 2 minggu saya tenang, saya ngadep. Maaf Pak Anton. Itu saya nembak Pak Anton. Pintar kamu ya. Gak marah dia Pak. Hebat kamu. Bukan Pak Anton ngajarin betul. Cuman cara bisnismu salah. Jangan sekali-sekali memotong linknya berbisnis. Hancur kamu. Kamu cari pangsa lain. Monggo saya support. Karena merasa tidak enak, hanya saya keluar. Pak saya pamit, hanya saya pindah sampai 5 kali. Nah perusahaan pertama yang saya ikuti Pak, yang sekarang besar adalah Alfa Omega yang di Nampes. Alfa Omega itu ya. Waktu Alfa Omega pindah ke Pandaan, saya dipanggil, aku mau buka lahan di Pandaan. Kamu belok ke saya, kamu kelola. Tidak Pak Anton, teman saya kalau butuh saya telepon sama Pak Anton. Sampai sekarang komunikasi. Pak Anton saya mau buat ini karena di Pak Anton ini kan. Nah, di sana dengan berkat ini saya di luar sambil nyambi ini. Jadi saya bekerja di perusahaan, malam saya sama teman-teman saya koordinasi. Ya, saya buka perusahaan. Saya ikut tender di pembangunan Surabaya Mall IT THR kalau yang sekarang ya. Ya, IT. Saya ikut tender ini, saya ikut tender pemasangan sistem pendinginan di Tirta Plaza yang sekarang Tirta Plaza ya. Yang di jalan depan RRI itu. Jadi saya kerja di perusahaan dia, di luar saya tetap ini. Cuman yang bergerak teman-teman saya sampai sekarang. Malah saya sempat membina orang-orang yang tadinya tidak ngerti apa-apa hingga punya perusahaan. Iya. Berarti sampai sekarang masih di Alfa Omega ya? Enggak, sudah. Saya terakhir di sore ini di BC. Iya. Pak, di luar pekerjaan lagi apa Pak? Usahanya Pak Bu? Ya sekarang saya punya laundry ya, yang untuk menikmati untuk masa tua saya. Artinya biar saya tidak bangun tidur ada merokok tapi bergerak terus kan. Iya. Kalau dulu Pak, sebelum laundry Pak ada apa? Kalau belum nanti di teknik saya Mas. Namanya ada usaha apa Pak dulu Pak sebelum laundry ini?
Ya banyak, saya pernah punya toko distribusi galon ya Pak, jual-jual galon sama air minuman. Jadi kalau dulu tahun-tahun berapa ya, tahun 2002, 2003 itu kamar saya penuh dengan minum-minuman air kemasan Pak. Jadi kalau ada orang punya hajat, saya datangi, Pak, saya kirim minumannya Pak ya. Bapak butuh berapa box Pak minuman? Saya paling butuh 25, saya kirim 30. Yang 25 cash, Pak ini saya titip 5 ya. Karena pasti laku, pasti kepake ini orang punya hajat Pak ya. Saya pernah juga ini Pak, buka kredit motor Pak. Jadi tahun 2000-an itu masih belum ada ini, di depan ada anak ojek yang saya tanya, motornya siapa? Saya setoran Mas. Sehari berapa? 7.500 berapa waktu itu kan? Iya. Tiap hari setor. Terus saya tantang, kamu mau bayar ke saya 12.500? 3 tahun motor kamu ambil. Teman-teman Mas? Iya. Nah, satu orang bergerak sampai 25 motor Pak. Saya kerja sama Suzuki. Waktu itu di terminal ada dealer Suzuki. Itu namanya Lonto ya. Namanya panggilan Lonto kan. Iya. Pemilik Suzuki itu. Betul. Di terminal pojokan itu ya. Waktu itu salesnya saya kenal orang Suzuki. Pak siapa itu? Itu. Cuman yang lebih tekun lebih ke teknik. Artinya saya sampai sekarang tetap istilah kalau bilang konsultan terlalu mewah, tapi tetap sering diminta pendapat oleh teman-teman saya untuk desain-desain ini. Dan di sana saya dapat fee, ya kan? Jadi konsultan teknik bisa nih Pak ya? Ya. Oke. Kalau Pak Hartono mungkin konsultan outsourcing bisa Pak ya? Ya, kalau outsourcing memang kebetulan yang sudah saya geluti mulai tahun 2017. Jadi bagi saya untuk saat ini jasa yang agak sedikit resikonya di jasa outsourcing itu. Nah, cuman kita juga punya trik yang lebih aman lagi, outsourcing tapi di sektor pemerintahan. Kedinasan. Jadi itu kan anggaran pemerintah kan pasti ada. Iya. Tapi kalau di swasta itu kalau kita tidak hati-hati juga masih mengkhawatirkan. Kecuali kalau swasta, perusahaannya artinya kan, ya. Kalau swasta model PMA, ya PMA kayak dan Coca-Cola, Organon. Cuman kalau kita di swasta harus punya modal besar, tanah talangan. Itu aja sampai sekarang yang saya geluti di dunia outsourcing. Nah, terakhir saya di perusahaan yang lain yang di ini, saya pegang di engineering. Nah, di sana komplek bidang yang tangani. Karena juga engineering untuk pengembangan, saya belajar sipil, belajar ini. Nah, ilmu sipilnya saya gunakan sampai sekarang di luar. Kadang-kadang ada renovasi rumah, saya terima. Ya. Ada orang, Pak, tolong didesain rumah ini Pak. Saya kerja sama teman saya yang orang arsitek, nanti biayanya saya kerjakan. Dan saya punya tukang-tukang yang khusus saya pakai untuk bangun ini. Yeah. Jadi saya sekedar ya mungkin kontrol 1 minggu, ya kan? Pembiayaan dari saya. Mas sampai ke Sidoarjo saya Mas. Iya. Renovasi rumah ini di garden mana itu? Citra Garden. Di Pondok Jati itu. Dulu belum kan sempat S2 ya Pak Boy? Sempat S2? Enggak. Oh, Pak S2 kan bisa jadi dosen waktu itu ya? Iya. Eman gitu loh ya. Mana? Teknik Pak ya? Iya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pesan Pak dari Pak Hartono dulu, dari pengalaman kuliah sampai kerja sampai sekarang, gimana Pak rasanya kesana? Ya, kalau saya pesan sama terhadap anak-anak muda, terhadap apa yang masih mereka dalam belajar ya, tetap semangat lah. Cuman harapan saya kalau mereka tidak bisa punya biaya untuk kuliah ya, saya mendorong kalau bisa ngambil UT lah. UT itu paling murah. Iya, gitu. Bisa disambung. Universitas terbuka. Karena jangan sampai kita berhenti di SMP, SMA lah. Minimal harus 1. Karena negara kita juga semakin hari semakin berkembang. Betul. Ya, memang kita masih tetap butuhkan legalitas ya. Beda dengan Amerika kan. Iya, nggak sudah. perlu legalitas Ini. tapi skill. Kita masih membutuhkan legalitas gitu. Jadi sebaiknya tetap meskipun sudah punya istri, punya anak, sebaiknya kalau bisa kalau belum selesai 1, teruskan S1. Karena pasti bermanfaat itu, saya sudah mengalami sendiri. Dan harus membangun komunitas, itu aja. Kalau dari Pak Bo, Bapak? Ya sama, artinya jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya. Apa yang Pak Hartono benar, mungkin sampai 5 tahun ke depan namanya status pendidikan S1 itu tetap jadi pertimbangan untuk di dunia pekerjaan. Ya.
Tapi yang jelas dengan kita melakukan kuliah ini, link kita luas. Ya kan? Iya. Nah, link ini biasanya tidak sebatas pada disiplin ilmu yang kita tekuni. Karena saat kita kuliah mungkin kita ketemu sama, mungkin kalau saya di teknik ketemu orang sipil, ketemu orang arsitek, ketemu ini. Link-link ini nantinya akan kita bangun. Ya. Kayak sekarang kalau ada masalah dengan sipil, saya kontak dengan teman-teman saya yang dulu pernah di sipil. Ini kan itu kan. Jadi membangun jaringan. Semakin luas jaringanmu, semakin luas kesempatan kamu untuk bisa maju. Jadi mungkin kalau bisa saya pertajam ya, bahasa kerennya itu kan link Pak ya. Iya. Bahasa kerennya link, terus bahasa agamanya silaturahmi. Silaturahmi. Nah, tapi bahasa Jawa istilahnya kan falsafahnya orang apa ya? Orang Jawa ya. Pas seduluran anjembarke rezekian gitu. Iya. Nah, pas seduluran itu ada daripada silaturahmi. Nah, dengan silaturahmi kita juga banyak rezeki gitu loh. Makanya kuliah itu tidak sekedar kuliah tapi membangun komunitas. Betul. Sehingga bisa menjadi ajang silaturahmi, ajang link dan sebagainya lah bahasa kerennya, itu bisa mendapatkan rezeki nanti dari situ. Saya rasa itu. Oke, terima kasih untuk Pak Bo dan Pak Tono sudah memberikan cerita pengalaman hidupnya dan pengalaman pekerjaannya Pak ya. Nggih. Semoga bermanfaat buat Amin. rekan-rekan di luar sana yang mau mengikuti jejak Pak Bo atau Pak Hartono. Dan jangan lupa like, komen video ini, jangan lupa share video ini ke teman kalian yang membutuhkan pengalaman Bapak Bo dan Pak Hartono. Terima kasih, selamat malam Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam.